Shalom adik-adik. Kembali lagi bersama Sekolah Minggu pada hari ini. Nah, di hari ini spesial nih, ada penari baru kita. Iya. Jadi selama kita Sekolah Minggu, mari kita pujikan untuk pembukaan, yaitu dari Terbit Matahari, dilanjutkan Kudaki-daki. Ya adik-adik, jangan lupa untuk bangkit berdiri ya di depan HP-nya ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Daki-daki ya adik-adik. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena siapa adik? Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Marilah adik-adik, sebelum kita berlanjut lagi, marilah kita berdoa pembuka. Akan saya hantarkan. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kau telah mengumpulkan anak-anak-Mu secara online, Bapa, di depan laptop maupun tablet masing-masing. Dan kiranya Bapa sertai kami dari awal hingga akhirnya Sekolah Minggu pada hari ini. Dan berkati juga kami dan adik-adik yang berada di rumah dapat mengikutinya dengan lancar. Bapa, berkati kami dan sertai kami selalu, meskipun di masa pandemi ini masih berlanjut. Kiranya Bapa selalu sertai dan berikan kami semangat untuk mengikuti Sekolah Minggu pada hari ini. Dan adik-adik di rumah, ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersuka cita memuji nama Tuhan. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Kita mau mempersiapkan hati kita masing-masing, kita mau memujikan firman Tuhan ku dengar. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali.
Selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam kegiatan sekolah minggu pada minggu pagi yang indah ini. Anak-anak, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kali ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang sangat mengasihi, yang sangat melihat kehidupan kami, sangat menyayangi kami dan mencurahkan berkat yang luar biasa bagi kami. Tuhan, pada minggu yang cerah ini, kami akan bersekolah minggu dan terkhusus pada saat hari ini, pada waktu ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk firman-Mu yang kudus ini. Kami hamba-Mu di dalam melayani, Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita bertemu kembali di dalam sekolah minggu yang lewat online ya, lewat YouTube. Nah, mari anak-anak kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Pak Guru ingin tanya dulu, coba siapa yang di rumahnya itu tidak ada lampunya, maksudnya lampu listrik. Ya, di rumah pasti semuanya ada lampunya ya. Coba anak-anak bayangkan, jika di rumah itu tidak ada lampunya, lampu listriknya, bagaimana? Bisa dibayangkan, di rumah pasti keadaannya gelap gulita, tidak ada sinar. Akhirnya aktivitas di malam hari pasti akan terganggu. Coba aktivitas apa saja yang ada di malam hari? Tentu saja selaku anak sekolah pasti akan terganggu belajarnya. Akan terganggu di dalam mengerjakan tugas karena tidak ada lampunya. Nah, itulah yang terjadi anak-anak, belajarnya akan terganggu. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang Pak Guru pengen tanya lagi. Gini, siapa yang menemukan bola lampu listrik atau bisa dikatakan lampu pijar? Ada yang tahu? Nah, ini anak-anak, penemunya adalah seorang yang bernama Bapak Thomas Alva Edison. Nah, agar kita bisa menjadi orang hebat seperti Bapak Thomas Alva Edison, mari kita pelajari kisah kecilnya, kisahnya di waktu kecil. Apakah anak-anak ingin mendengarkan kisah dari Bapak Thomas Alva Edison? Oke, mari anak-anak kita dengarkan kisahnya. Anak-anak, Bapak Thomas Alva Edison itu seorang yang lahir di Milan, Ohio 11 Februari 1847 silam. Nah, semasa hidupnya ia itu adalah seorang yang terkenal sebagai pengusaha yang sukses, dan juga beliau itu adalah penemu berbagai benda-benda penting dalam sejarah umat manusia. Salah satunya adalah lampu pijar, lampu yang banyak digunakan orang sampai saat hari ini, sampai detik ini. Nah, oh ya, tahu tidak anak-anak, ketika Thomas Alva Edison ini masih kecil, masih kanak-kanak, ya, ia itu sempat dibilang bodoh oleh gurunya dan juga oleh teman-temannya.
kasihan sekali ya. Thomas Alva Edison dibilang bodoh. Coba kalau kalian dibilang bodoh, pasti hati kalian akan merasa apa? Merasa malu karena dibilang bodoh. Ya, Pak Guru yakin kalian ini adalah ciptaan yang sempurna, anak-anak yang pinter, anak-anak yang hebat. Nah, namun inilah yang terjadi. Thomas Alva Edison dibilang bodoh oleh teman-temannya. Bahkan tragis sekali anak-anak. Thomas Alva Edison ini sempat dikeluarkan dari sekolah gara-gara apa? Gara-gara dia itu tidak berprestasi. Nilainya itu selalu jelek terus. Nilainya jeblok. Nah, peristiwa ini anak-anak membuat orang tuanya, yaitu ibunya. Ibunya itu bernama Nancy Matthew Elliot. Ini kemudian berbuat sesuatu kepada Thomas Alva Edison. Beliau memutuskan untuk mengajar sendiri Thomas Alva Edison kecil ini. Kebetulan ibunya itu adalah seorang guru. Jadi otomatis beliau tahu bagaimana harus mengajar Thomas Alva Edison kecil yang dibilang teman-temannya bahkan gurunya tadi bodoh. Nah, inilah anak-anak yang terjadi pada diri Thomas Alva Edison semasa kecilnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, coba bagaikan anak panah di tangan seorang pahlawan. Demikian pula Thomas Alva Edison ini di tangan ibunya, Ibu Nancy Elliot tadi. Thomas Alva Edison tumbuh menjadi anak yang hebat. Thomas Alva Edison berubah menjadi anak yang jenius dan bisa menemukan barang-barang yang berguna bagi orang di sekelilingnya. Barang-barang yang diperlukan banyak orang. Beberapa dari penemuannya ini disebutkan yaitu seperti telegraf, lampu pijar, proyektor, dan masih banyak lagi yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Luar biasa sekali. Dulu dibilang bodoh, dibilang tidak mampu, tidak berprestasi, malah menjadi seorang penemu benda-benda yang berguna bagi orang lain. Pak Guru berharap kalian juga menjadi seorang penemu hal-hal yang positif yang berguna bagi orang lain. Yakin anak-anak? Yakin kalian juga anak-anak hebat, anak-anak Tuhan. Nah, sehingga ketika beliau dewasa, Thomas Alva Edison ini dewasa, ia menjadi orang yang sukses. Orang yang sukses dengan kekayaan yang luar biasa. Tidak hanya harta benda saja, tapi dia punya kekayaan intelektual dan dia memiliki hak paten yang banyak sekali. Inilah Thomas Alva Edison. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terkadang orang itu kalau sudah sukses, sudah menjadi hebat, kadang orang itu menjadi lupa diri. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi sombong. Dia merasa bisa, merasa hebat, merasa dirinya ya lebih dari orang lain. Namun tidak seperti yang terjadi pada Thomas Alva Edison. Meskipun dia sudah menjadi orang hebat, menjadi orang yang luar biasa, dikagumi banyak orang, kekayaan yang banyak. Ternyata Thomas Alva Edison ini sadar betul bahwa kehebatannya kehebatan yang dimiliki itu bukan karena dirinya sendiri. Dia menyadari ini semua karena bimbingan dari ibunya tadi dan juga orang-orang di sekitarnya. Inilah anak-anak, banyak bimbingan, banyak pengajaran yang dia terima dan akhirnya dia menjadi orang hebat. Siapakah orang yang
istimewa bagi dirinya? Satu, yaitu ibunya tadi. Ibunya yang seorang guru. Anak-anak, ada kata-kata motivasi dari Bapak Thomas Alva Edison. Mau dengarkan? Nah, ini kata-kata motivasi dari Bapak Thomas Alva Edison, yaitu kualitas diri Anda itu dinilai dari bagaimana diri Anda, bukan apa yang Anda miliki. Nah, luar biasa kata-kata motivasi dari Bapak Thomas Alva Edison. Kesimpulan dari cerita ini anak-anak yaitu adanya orang hebat, adanya orang luar biasa, karena ada orang-orang hebat di sekelilingnya. Nah ini, demikian juga Thomas Alva Edison menjadi orang hebat itu karena ibunya yang hebat, ibunya yang luar biasa yang selalu membimbing dan mengarahkan Thomas Alva Edison dengan penuh kasih sayang. Anak-anak, maka betul kata firman Tuhan. Kata firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat yang keempat. Nah ini coba catat ya, Mazmur 127 ayat yang keempat. Yang keempat. Nah ini menjadi ayat hafalan ya nanti ya, saya bacakan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi Thomas Alva Edison tadi bagaikan anak panah yang mengarahkan siapa? Yang mengarahkan ibunya. Jadi kalau anak panah itu tidak diarahkan dengan bagus, tidak mungkin dapat mencapai sasarannya. Ya, jadi kalau si pemegang anak panah ini tadi tidak hebat, anak panah tidak bisa mencapai sasarannya. Dan luar biasa firman Tuhan kali ini dari Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Amin. Mari anak-anak kita tutup sekolah minggu ini ya. Firman Tuhan kita doakan dulu dan ini kita akan berdoa untuk penutupan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih firman-Mu indah sekali bagi kami Tuhan, dan kami berdoa jadikan kami seperti anak panah yang selalu nurut pada si pengarahnya, yaitu orang tua kami. Jadikan kami anak-anak yang baik, yang selalu mendengarkan nasihat orang tua, agar kami juga hebat seperti Thomas Alva Edison. Dan firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan ini menjadi pelita hidup bagi kami, menjadi tuntunan, pedoman hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai di dalam melayani. Tuhan kiranya mengampuni apabila kami di dalam mendengarkan firman-Mu, di dalam melayani ini terselip dosa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, demikian anak firman Tuhan kali ini. Jangan lupa ya tadi ya, Mazmur 127 ayat yang keempat. Marilah adik-adik, untuk tiba saatnya kita memperbarui imam kepercayaan kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita membalas cinta kasih Tuhan melalui persembahan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu Allah Itu Baik. Juga mau berdoa Bapa kami. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau menyertai kami dalam kami bersekolah minggu dari awal hingga sampai saat ini ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati, Engkau menguduskan persembahan kami ini. Biarlah melalui persembahan kami ini ya Bapa, Namamu boleh semakin dipermuliakan. Kami berdoa untuk saudara kami, kakak kami yang mengelola persembahan kami. Kiranya Tuhan menjaga, Tuhan memberkati, sehingga boleh melayani Engkau dengan kesungguhan hati ya Tuhan. Bapa, jikalau sebentar lagi kami juga mau menutup ibadah sekolah minggu ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati kami, biarlah apa yang sudah kami terima melalui firman-Mu Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tidak terasa ya, begitu cepat hingga akhirnya kita sudah sampai ke lagu penutup. Tapi adik-adik jangan risau, sebentar lagi kita akan bertatap muka secara langsung dalam sekolah minggu offline. Jadi adik-adik nantikan saja, dan jangan lupa untuk ketemu Mas Dalu dan Mbak Putri beserta kru dari sekolah minggu Yusuf ya. Baiklah, untuk lagu penutup mari kita pujikan Aku Diberkati. Yuk adik-adik bangkit berdiri lagi yuk. Sambil bertepuk tangan dan ikuti gerakannya ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bara bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang
siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Sampai juga adik-adik, dan jangan nantikan persekutuan secara langsungnya lagi. Bye-bye.